rencana Tuhan bagi gereja dan maknanya. Ada 3 kata kunci yang kita mau bedah atau kita mau simak hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kepada gembala sidang kita, Pendeta Ibu Aprilia dan juga asisten beliau, terima kasih banget. Dan staf mereka sudah mempercayakan kita untuk Om Rudi sama Tante Mary pelayanan mimbar hari ini dan di minggu yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu bahwa semua yang mengundang Om Rudi sama Tante, dia akan terus ikut misi Om sama Tante. Ya, bulan ini minggu keempat masih ada di DKI, lalu minggu awal Desember masih ada di DKI, minggu kedua ada di Banten saudara, minggu ketiga di Sulawesi Utara. Ada beberapa gereja, Assemblies of God, Gereja Sidang Matala, GPDI, juga GBI, yang menanti kita di sana. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Luar biasa rancangan Tuhan, amin. Sekali lagi terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Dan sudah di mata kita, tema kita hari ini saudara adalah rencana Tuhan bagi gereja dan maknanya. Jadi 3 kata kunci yang kita mau simak, yaitu rencana Tuhan dan siapa itu gereja, artinya apa rencana Tuhan dan siapa itu gereja dan tujuannya. Sebab makna ini bicara soal tujuan. Halo. Makna ini identik dengan tujuan, saudara. Nah sekarang kita membuka surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 1 ayat 7, 8, 9, dan 10. Saya pikir bahwa durasi khotbah dipertanggungjawabkan. Ya, artinya tidak perlu lama-lama, tetapi tidak juga perlu buru-buru. Artinya kita mau benar memberi waktu untuk Tuhan membuat kita punya energi yang Roh Kudus punya. Amin. Mari berdiri dan kita baca bareng. Haleluya. Yang sudah siap menemukan ayat tersebut, katakan amin. Yang belum, katakan haleluya. Artinya semua udah stay baca. 2, 3, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat terakhir. Sebab Ia sebagaimana persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Sebelum duduk kita sebutkan sama-sama ya fokus atau tema kita. 2, 3, rencana Tuhan bagi gereja dan maknanya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita mau tahu apa sih rencana Tuhan ya bagi kita. Hari ini Om Rudi sama Tante, khusus Om Rudi, kita perdana khotbah di Geraha Kurnia Ebenezer Ministry yang ada di Taman Modern ini. Perdana, untuk hadir ibadah sudah yang kedua kali hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu semua dalam rencana Tuhan. Semua adalah dalam rencana Tuhan. Setelah saya lihat WL kita hari ini, itu beliau adalah RT kita loh saudara, di RGTC. Yang saya bilang kayaknya RT ini adalah RT abadi nih. Ya, belum pernah tergantikan selama kita domisili dari tahun 2008 di Rusun Griati Percakung. Itu semua rencana Tuhan. Kok satu orang? Amin. Gembala kita di sini Ibu Pendeta Aprilia,
Ya, saudara, mengembalakan gereja ini adalah rencana Tuhan. Ya, Pak Rudi Oro bersama Ibu Mesrawis bukan kebetulan di sini. Amin. Kita pun juga di sini bukan kebetulan. Artinya ini semua adalah rancangan Tuhan. Ya, ya namanya hidup ini melangkah, bernapas, ikut rencana Tuhan itu paling luar biasa. Itu hal yang dahsyat, saudara. Kenapa? Kita jawab, apa rencana Tuhan sebetulnya? Kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita mau tahu rencana Tuhan itu apa sih? Ketemu sekarang. Yuk baca bareng. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh, dahsyat, saudara. Untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Kita akan simak pertama. Ketemu di situ rencana Tuhan. Ketemu di situ siapa itu gereja? Halo? Ketemu di situ ada sudah kita mulai ketemu di sini. Siapa itu gereja? Dan siapa atau apa rencana Tuhan buat gereja? Dan apa maknanya? Sudah kejawab dari satu ayat ini, saudara. Memang ditahan ayatnya ya. Memang saya baca Efesus 1 ayatnya yang ke-7 sampai 10 ini buku gereja loh, saudara. Tokoh gereja yang dipakai Tuhan menyampaikan, menyuarakan hati Tuhan, rencana Tuhan untuk gereja yang ada di Efesus. Termasuk gereja yang ada di tempat ini. Termasuk diadakan untuk saya dan saudara. Jadi sebelumnya saudara kita mau artikan gereja, kita mulai kembali ayat itu. Ditahan ya ayat itu, ditahan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ternyata saudara, Allah kita maha tahu. Mau berani katakan amin? Coba sebutkan dalam Alkitab, keluarga maha tahu. 3 in 1. Keluarga maha tahu, Anda tahu siapa? Bapa, Anak, dan Roh. Tadi WL sudah menabiskan ibadah dari Allah keluarga yang maha tahu. Dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya keluarga maha tahu, sang pencipta alam semesta. Haleluya. Nah ternyata saudara, luar biasa Tuhan. Dia tahu, dia rancang kita untuk apa. Sebelum saudara dia katakan bahwa mengenai kamu. Ya, dia rancang kita mengenai kamu apa? Dia rancang kita adalah apa saudara? Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan buat kita itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu dari bahasa asli bicara tentang damai sejahtera, Gerika Yunani itu shalom. Ya. Dalam Gerika Yunani dia katakan ereine, Ibrani shalom, maaf saya. Ya, Gerika Yunani itu ereine, damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama. Itu damai sejahtera yang mutlak dikerjakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Salib itu bentuk palang. Itu mengartikan damai sejahtera. Tuhan damaikan kita manusia dengan Tuhan, dan Tuhan buat kita bisa damai dengan sesama, vertikal, horizontal. Itu damai sejahtera. Bukan rencana kecelakaan. Kalau saudara periksa kata bukan rencana kecelakaan, Anda tahu itu celaka itu apa? Neraka.
Tuhan ciptakan neraka itu bukan untuk Anda dan saya. Katakan amin. Yang akan masuk ke sana iblis namanya, saudara. Setan yang sedang menuju ke sana. Sebetulnya kalau kita tidak diampuni oleh karya salib Yesus, kita sedang menuju ke sana. Nanti di endingnya, saudara, kita dieksekusi kepada neraka. Tapi puji Tuhan, Yesus menjelma jadi manusia. Dia datang hanya untuk mendamaikan kita, menyelamatkan kita. Otomatis kita dirancang untuk damai sejahtera. Oke, saudara? Kata yang kedua, kata gereja. Ditahan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, siapa yang kamu di situ? Itu gereja. Bukan saja mengartikan umat Tuhan. Dalam arti pribadi, saudara, kita selingi dengan satu ayat. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Halo? Yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Nextnya memang balik di ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dengan hormat Pak Pendeta Rudi Oro ke depan. Mari ke depan di sini, Pak Rudi. Haleluya. Ya, oke deh. Tetap pada posisi itu. Coba jalan. Ada apa yang bergerak di lantai di bawah Bapak? Ada apa yang bergerak? Bayang. Lagi jalan terus. Saat dia jalan, bayangnya ada jalan. Saat berhenti, bayangnya ada apa? Berhenti juga. Jangan dulu menoleh ke saya. Ke sana arah. Sorry ya. Saya kepoin beliau. Waktu dia dituntun oleh bayang-bayang maut yang nantinya nextnya ke neraka. Tapi waktu itu dia dipanggil oleh Tuhan. Pak Rudi, dia menoleh. Ternyata beliau ganteng juga nih. Soalnya beliau ini MA, Manado asli tuh. Jangan GR dulu ini MA ya. Memang ya. Waktu dia membelakangi lampu, hanya punggung doang yang kelihatan. Ya. Kenapa? Karena dia dituntun oleh bayang-bayang maut. Tapi waktu aku panggil dia, waktu Tuhan panggil beliau, dia membelakangi. Tadi dia membelakangi terang, sekarang dia sudah berhadapan dengan terang. Kelihatan, ya. Ternyata beliau itu ganteng. Come here. Nah, dia melangkah kepada suara yang memanggil. Nah, artinya dulu dia membelakangi kegelapan, dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang yang ajaib dengan tujuan. Maknanya apa? Oke, dijawab sebentar. Pak, puji Tuhan kita gereja Tuhan, oke? Zaman awal tahun 1988 ada nyanyian sekolah minggu. Tren itu daerah Tompaso Baru. Ini daerahnya Pak RT kita ini. Ada nyanyian sekolah minggu. Aku gereja. Atau kita mulai dari baitnya. Gereja bukanlah gedungnya. Bukan pula menaranya. Tapi bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Di dalamnya ada apa? Orang-orang yang duduk beribadah. Itulah yang disebut gereja Tuhan.
Saya mau pastikan Anda ngaku gereja Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain abu-abu angkatnya. Pastikan bahwa engkau gereja Tuhan, amin. Kenapa? Karena diselamatkan oleh rancangan Tuhan. Haleluya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Langsung kejawab maknanya. Jadi rencana Tuhan jelas buat kita, amin. Halo, rencana Tuhan buat kita jelas. Lalu yang kedua, siapa itu gereja jelas? Anda dan saya. Maknanya, tujuannya adalah memberikan. Memberikan. Coba disebut, memberikan apa? Hari depan yang penuh harapan. Menanti ya, hari depan yang penuh harapan itu. Saya jabarkan, singkat-singkat aja saudara. Ternyata kita menjadi gereja Tuhan bermakna untuk melakukan 3M. Mantap. Untuk melakukan 3M. Ya. Tuhan rancang kita luar biasa. Jadi sebetulnya Anda, hidup kita ini orang-orang spesial saudara. 1, M yang pertama. Atau sebelum kita terus. Yang pemain, siapa namanya? Drum, boleh maju ke depan. Siapa namanya Pak? Riko, ke depan. Oh lagi ngajar sekolah minggu ya. Yang main bass aja deh kalau ada. Mari. Juniornya Pak Rudi Oro ya. Ya kelihatan face-nya sih. Ke depan lagi. Coba lihat tangan kiri ada apa? Kosong. Ada apa? Ada tulisan M. Ini luar biasa, baru satu tangan udah 1M. Apalagi tangan kanan, coba. Wah, luar biasa, double M. Luar biasa ya. 2M, hidup sudah dipersembahkan. Tapi jangan jual mahal main bass untuk Tuhan. Thank you, luar biasa. Tahu enggak? Manusia 2M. Dalam bahasa Latin itu disingkat momen mor. Ingatlah kau hai manusia, sekali kelak engkau akan mati. Itulah hebatnya manusia. Sebatas 2M. Jadi mumpung kita camat, calon mati, maksimalkan 3M dalam hidup. Sebab tujuan Tuhan selamatkan, ampuni kita. Dia memberikan hari atau masa depan yang penuh harapan. Kerjakan 3M. Mumpung kita camat, calon mati. Betul? Ada yang takut mati enggak? Enggak lah. Paulus bilang, Filipi 1:21 apa? Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tepuk tangan saudara. Tapi jangan cepat-cepat minta mati saudara. Jadi mumpung kita camat, kita kerjakan 3M. Oh haleluya. Ibu gembala, durasi khotbah berapa lama biasa? Ya, tergantung ya. Iya maaf, saya sama Ibu Mary kita keliling. Kalau kita diminta khotbah di 4 kali, beberapa minggu kemarin kita khotbah 3 kali, 4 kali justru. Jam 8, jam 10, jam 11, jam 1. Wah luar biasa. Jadi khotbahnya saudara, dikasih waktu paling lambat 30 menit. Biasa kita sebagai orang keliling suka khotbah sangat bertanggung jawab dengan maksimalnya waktu. Halo. Sebelum kita terus simak, Tuhan rencanakan kita
dengan tujuan 3M. Saudara sudah tahu, batasan manusia cuma 2M. Hebatnya manusia cuma 2M. Dan mumpung kita masih camat, kita mau kerjakan. Apa beda pengkhotbah senior sama junior? Ada yang tahu enggak? Om Rudi kategori apa? Senior kali ya. Yang junior itu yang barusan lulus dari STT. Mau tahu bedanya kalau khotbah? Yang barusan junior, baru lepas dari STT. Saat sudah di altar, waduh, loadingnya lama banget nih. Dia mau bilang apa ya? Pendahuluan khotbah, aduh lama sekali. Sampai orangnya, waduh dia kayaknya dia grogi atau gimana. Karena lamanya dia mau mulai khotbah. Tapi yang senior, waduh, lama berhentinya. Khotbahnya lama. Tapi kita sama di hadapan Tuhan hari ini. Sebab waktu ini adalah proteksi Roh Kudus. Dia tahu jiwamu, kebutuhan rohani kita dia tahu. Jadi maksimalkan 3M. Satu, maknanya yang pertama adalah apa? 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa Tuhan kita. Ya, 1 Petrus ya cepat. 1 Petrus 1 ayat 2. Oke udah. Ibu Mary langsung aja baca. 1 Petrus 1 ayat 2. Oh iya, yaitu orang-orang yang dibaca dong. Yaitu orang-orang yang, jadi kita ini manusia-manusia spesial loh saudara. Gereja Tuhan dan saya manusia spesial. Kenapa? Karena kita dipilih sesuai dengan kok nggak baca. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita diselamatkan, dipilih karena rencana Tuhan. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dahsyat banget. Jadi tujuan kita diselamatkan dalam rencana Tuhan untuk apa? Mentaati firman Tuhan. Tepuk tangan. Mentaati firman. Jadi yang pertama saudara mesti mentaati itu firman. Ya, dan saudara mau tahu? Firman itu datang kepada pemimpinmu. Halo. Kalau pemimpinmu harus bilang jam sekian datang, harus jam sekian datang. Kenapa begitu? Karena dia kan imam gereja Tuhan, dia mesti konfirmasi dengan Roh Kudus. Tidak mau terlambat, dia harus umumkan jam 10 udah ada di sini, mulai ibadah maksudnya. Itu firman loh. Aminnya 3/4. Ya, mau mentaati firman? Saudara di sini karena firman. Haleluya. Kita diselamatkan karena firman. Ya. Kita dikuduskan oleh firman. Yohanes 17 ayat yang ke-17 bilang apa? Biarlah mereka itu semua dikuduskan oleh firman. Sebab firman adalah kebenaran. Jadi saudara jangan main-main dengan firman. Ya. Jangan coba, aduh Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang harus setia, setia. Haleluya. Mau mentaati firman supaya apa? Di situ ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Percikan darahnya ini proteksi. Dia proteksi kita. Ada seorang hamba Tuhan, ibu pendeta, pernah menjadi bendahara BPD Banten GSDA. Saat kerusuhan terjadi, mereka ada di puncak ibadah wisata. Turun saudara, dia nyetir mobil. Ini ibu pendeta loh. Ya, ibu pendeta itu dan suaminya sudah mensponsori saya untuk S1. Membayar kuliah saya sampai susun skripsi, ditanggung oleh keluarga hamba Tuhan ini. Lalu ini ibu pendeta turun, kerusuhan,
pas di lampu merah. Aduh saudara, datang 3 orang bawa kapak. Tahu tuh kapak enggak? Ya. Lalu kapak merah lagi. Mereka mau membunuh ini pendeta, ibu pendeta. Dia cuman berbahasa roh. Dia tutup mata, dia berbahasa roh. Tapi bahasa roh itu mengartikan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Begitu dia amin, menyembah Tuhan, itu yang mau bunuh dia sudah enggak ada di samping mobilnya. Ajaib enggak? Ajaib proteksi dari Yesus. Makanya taatlah kepada firman. Katakan amin. Saat kita taat pada firman, Tuhan proteksi kita. Tuhan jaga kita saudara. Lalu yang berikut. Bukan cuma Tuhan proteksi kita ya. Dia katakan apa? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Halo. Gereja ini gedungnya Geraha Kurnia. Kalau saudara baca Google, Geraha itu apa? Geraha itu apa? Ada yang tahu enggak? Bukan sebatas gedung. Bukan sebatas tempat. Tetapi Geraha itu, kenapa Geraha ini dinamakan Kurnia? Karena tempat ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Percaya enggak? Itu Google menyatakan seperti itu. Ya, orang bodoh-bodoh mau cari arti. Apa ya? Itu Geraha dan Kurnia itu. Itu sebetulnya gedung yang penuh. Pertemuan yang penuh dengan kasih karunia. Dia katakan melimpah dengan damai sejahtera. Jadi saudara, gereja ini akan pasti melimpah dengan damai sejahtera. Dahsyat banget. Makanya taatlah kepada firman. Dia proteksi pribadi kita. Dia proteksi rumah tangga kita. Katanya nanti tahun depan ada kegelapan. Siapa yang ngomong? Bos. Orang nomor 1 di Indonesia. Akan terjadi resesi besar-besaran. Ya. Anda takut dengar nggak ada? Takut? Haleluya. Nggak usah takut, kita gereja Tuhan diproteksi. Diproteksi dengan kasih karunia. Artinya Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Makanya jangan takut untuk setia dan taat. Lalu yang kedua, saya cepat-cepat. M yang kedua. Ini ayat hafalan loh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Roma berapa ayat berapa? Mantap ini RT ya. Rudi juga. Roma 8:28. Coba ditayangkan. Ini ayat-ayat yang nasional apa membudaya maksud saya. Roma 8 ayat 28 dia katakan apa? Udah ketemu? Roma 8:28 so hafal itu. Ya. Kita tahu sekarang bahwa apa? Dalam segala mendatangkan apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil diselamatkan karena rencana Tuhan, amin. Sesuai rencana Tuhan. Jadi kita di sini kita dipanggil loh saudara. Bukan enaknya doang untuk ikut mau saya, saudara. Ya, zaman now Papi Rudi sama Mami Mary ini so tua anak sayang, orang Manado bilang. So lansia tuh. Ya. Bisa aja kan kita ikut ego kita pulang jadi rumah di Manado. Ya. Ibu Mary itu ada pensiun 3 sekian per bulan. Bisa kan kita balik jadi Manado. Maaf saya enggak jual jamu ngomong. Saya enggak pamer. Di Manado kita ada 2 rumah lagi. Di kampung istri ada rumah lagi. Kenapa kita mau jalan masih keliling? Padahal sudah tua. Saudara, tapi takut saya dengan firman Tuhan. Ya.
Firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma satu aspek Tuhan turun bekerja. Tapi dalam semua aspek iman kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Artinya kita tidak sendiri loh saudara untuk taat firman. Kita tidak sendiri untuk setia ibadah. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang proteksi, melindungi, memberikan kita kekuatan saat kita terbatas, saat kita mulai sakit. Tuhan turun tangan, Dia Jehovah Rafa, sembuhkan. Haleluya, luar biasa rancangan Tuhan ya. Tetapi rahasianya di sini, saudara harus apa? M yang kedua apa? Mendatangkan kebaikan. Waktu Anda mendatangkan kebaikan, Anda sendiri. Dia turut bekerja. Coba tepuk tangan satu. Tepuk dong. Tepuk. Ada suaranya enggak? Tidak. Haleluya. Coba tepuk tangan dua. Ada suaranya lebih kencang. Haleluya. Ya. Artinya mendatangkan kebaikan itu tugas kita. Amin. Yang kedua mendatangkan kebaikan Tuhan itu kita tidak sendiri, ada Tuhan. Ini ibarat tangan saya. Ya. Kita sudah coba tepukan, tidak akan bakal ada dengar suara. Tapi coba bersama dengan tangan Tuhan kita tepuk. Mantap, ada suaranya enggak? Pasti ada. Halo. Anda mendatangkan kebaikan bukan seorang diri. Ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang memberikan kita energi. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kebaikan itu apa? Karena yang kedua mendatangkan kebaikan. Kalau sudah belajar bahasa asli Alkitab, kebaikan itu berkat teologia. Berkat jasmani, berkat rohani. Berkat double loh saudara. Halo? Jadi eulogia itu berkat jasmani, berkat rohani. Makanya selain kita taat, kita akan diberkati rohani dan jasmani. Juga datangkan itu kebaikan. Jangan datangkan kutuklah. Halo? Tidak akan bakal kau diberkati Tuhan. Datangkan itu berkat. Amin. Halo? Mendatangkan berkat itu adalah tujuan Tuhan kita diselamatkan. Dan jangan lupa Anda tidak sendiri, Tuhan memberikan kita kemampuan ekstra yang luar biasa karena kita mengalir ikut rencana Tuhan. Halo? Mau komitmen taat untuk firman? Mentaati firman, mau komitmen mendatangkan kebaikan? Pasti Tuhan berkati. Betul komitmen? Ada seorang yang diberi nama Parubaya. Parubaya kira-kira itu umuran berapa ya? 50-an. Dia sakit. Aduh, dia takut. Jangan-jangan sudah COVID yang kekinian. COVID yang paling baru sekarang apa? XBB. Lalu dia datang ke dokter. Dokter, saya mau periksa daftar nama. Dia daftar nama Parubaya. Dipanggil, menghadap dokter periksa. Tanya dokter, Pak Parubaya sakit apa? Mau periksa apa? Kenapa? Ngalamin apa? Aduh, bibir saya pecah-pecah. Tenggorokan saya kering. Waduh, tenggorokan saya kering dan sedikitnya di dada ini ada sesek-seseknya. Aduh, jangan-jangan aku udah COVID yang terbaru sekarang ini, XBB. Udah diperiksa. Silakan kembali tunggu hasilnya. Oke. Lagi dipanggil si Parubaya, terima hasilnya. Parubaya masuk. Mau terima hasil daripada dokter. Dia tanya, Pak dokter sebetulnya saya sakit apa? Oh Bapak sakit, lain di bibir, lain di hati. Ternyata banyak orang komitmen di hatinya, di mulutnya, saya mau mentaati itu firman.
Saya mau mendatangkan itu kebaikan. Lain di bibir, lain. Namanya Manado punya mulut rica-rica. Ya. Marilah kita komitmen, Tuhan, saya mau mentaati firman. Saya mau mendatangkan kebaikan. Yang terakhir. Kira-kira di mana ya? 1 Petrus 3:9. Ya, 1 Petrus 3:9 dia bilang apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah engkau memberkati. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Halo. Ternyata yang terakhir, memberkati. Coba kita tampilkan ayat itu. Coba, ya. Dan janganlah apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil buat apa, saudara? Memberkati. Supaya kita diberkati. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Memberkati, diberkati atau diberkati? Ya? Mau pilih yang mana? Ngomong aja, kita kan santai ini, santai tapi serius. S2. Memberkati. Memang tujuan Tuhan selamatkan kita. Makna rencana Allah bagi gereja, bagi Anda dan saya, memberkati. Tepuk tangan. Dahsyat banget. Kelamaan khotbah, pendeta Aprilian akan bakal undang Om Rudi. Terlalu lama. Siapa yang lapar? Udah lapar? Siapa yang udah lapar? Ngaku dong. Jangan muna lagi. Sedikit lagi. Yang lapar angkat tangan, jujurlah. Ingat Matius 5 ayat 6. Itu Pak, dasar pendeta sih. Tahu pasti itu gitu. Ya, sebab Matius 5 ayat 6, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu firman, saudara. Mereka akan dipuaskan. Tepuk tangan. Ya. Haleluya. Maksud dipuaskan bukan berarti so nak mau datang besok. So puasku. Maksudnya puas itu, aduh rasanya baru hari Senin, kapan ya? Nanti Minggu, ya. Merindukan selalu untuk ibadah. Jadi memberkati. Sekarang saya mau akhiri dengan satu ilustrasi. Yang main musik itu yang duduk di paling depan, ada orangnya? Mari. Sini Pak. Oh lagi bertugas. Bentar aja. Namanya siapa Pak Pendeta? Ya apa? Jenderal. Apa kabar? Mau memberkati? Amin. Gaji Bapak 30 juta per bulan. Amin, haleluya. Mantap. Berapa duit per puluhannya? 3 juta. 3 juta. Dalam rangka Christmas celebration. Mau berkorban, oke? Tertantang untuk berkorban. Ambil yang 3 juta atau yang lebih 27. Ingat yang 3 juta adalah 1/10. Apa mau ambil korbannya yang 3 juta? Awas, jangan salah jawab. Atau yang 27? Mau ambil di mana berkorban? Mau ambil di mana yang lebihnya 27? Iya, pasti dong. 3 juta. Masih belum ada kebenaran di situ.
Sebab itu perpuluhan, saudara. Halo. Jadi kalau mau berkorban, sekali lagi kita tuntasin mau ambil yang di mana? 27 atau? Jelas. 27. Benar. Tos dulu dong. Ayat yang terakhir. Terima kasih Pak. Kita lihat Ulangan 12 ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban. Perhatikan tuh ayat. Kesanalah harus kamu bawa korban. Korban 1, korban 2, korban 3, dan persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan korban loh saudara. Maaf. Kita udah belajar ini. Sorry. Sampai berapa tahun belajar soal persepuluhan dan korban. Banyak orang berpikir kalau berkorban itu untuk yang bukan, jangan salah. Ya, sudah ketemu? Aduh, belum lagi. Ulangan 12 ayat 6. Ya, kesanalah harus kamu bawa korban. Ibu dibaca Ibu Mary yang kencang. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan. Ya. Persembahan persepuluhanmu. Sampai di sana. Ternyata saudara persepuluhan itu bukan korban. Kenapa? Karena korban itu contohnya kita sudah anggarkan ya anggaran kebutuhan DPR, ya, dapur maksudnya, 30 juta per bulan. Lalu saya mau berkorban, sedangkan itu sudah anggaran buat DPR, buat dapur. Jadi kita korban ambil di situ. Otomatis kita iritin, berasnya dikurangin, minyaknya dikurangin. Itu artinya korban. Harus berkorban sampai rasanya gimana ya? Berkorban. Nah kalau persepuluhan itu bukan korban. Bawa itu, persembahkan itu persepuluhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membayar persepuluhan, kita jalan dalam kutuk. Maaf saudara. Banyak gembala-gembala tidak mau ajar ini. Takutnya nanti jemaat pikir, perlu duit ini gembala. Bukan. Dan juga saya ajar kita agar kita dewasa rohani dan kita memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan berarti bahwa gembala di sini orangnya memang wah luar biasa. Melimpah dengan berkat lalu kita nak mau kasih bayar perbuatan. Rugi sendiri kita. Kita jalan dalam kutuk. Ya. Nanti apa saudara? Penghasilan saudara dilahap oleh apa? Iya tahu itu firman. Sorry saudara. GSJA Om Rudi enggak pamer. Ya, enggak pamer. Setiap di bawah tanggal 5 di atas tanggal 1 kita mesti bayar persepuluhan. Sekarang kan lagi enak transfer gitu, enggak perlu data di kantor lagi kayak dulu tuh ngisin berapa. Sekarang ditransfer aja. Ibu Mary tukang ngatur itu keuangan. Dan saya percaya bahwa bukan cuma karena saya takut dengan organisasi, tapi saya takut dengan firman. Ya. Sebelum saudara saya keluar kemana-mana, selalu setiap kali pulang dari pelayanan, Ibu Mary ingatkan, tolong diatur persepuluhannya. Pokoknya setiap ada uang masuk, tahu perpuluhan. Dan jangan lupa Om juga sama Tante suka, bukan pamer ya, suka berkorban. Kalau kita datang di gereja-gereja, apalagi yang gereja terpencil, gereja yang, maaf saudara, memprihatinkan. Kadang-kadang saya atau Ibu Mary kasih dong. Beberapa waktu kemarin di rumah di Rusun datanglah beberapa hamba Tuhan. Ibu Mary langsung
berkorban, kasih, kesian kan. Mereka uang bensin aja ke sana kemari keliling pelayanan. Pasti, nah kita digerakkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau memberkati, diberkati, bayar persepuluhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang kencang. Supaya roh pelit itu kabur. Ya. Haleluya. Mungkin saudara lagi, Om, saya ada pertanyaan. Cari nomor WA Om ke Ibu Gembala. Boleh tanya di situ. Tapi kita akan share kalau mau bertanya. Pak, saya ada pengalaman begini. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Hamba Tuhan namanya Pak Petrus. Diambang kematian. Karena dia udah sakit berbulan-bulan. Lalu saudara, dia masuk dalam mimpi tuntunan Roh Kudus. Ya. Dia bilang begini, dia dialog dengan Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku masuk surga bawa emas 6 kilogram? Mantap. Berapa duit itu? Lalu Tuhan bilang, Petrus, gembalamu tadi khotbah, namanya Yohanes tadi khotbah di gerejamu. Harus bayar persepuluhan dan berkorban. Iya, dia dialek dengan Tuhan dalam doanya. Iya, tapi yang lebih asik, lebih enak, lebih enjoy, saya supply. Saya bawa terbang emas 6 kilogram ke surga. Lalu Tuhan tidak mau kan? Berbantah-bantah, dia bilang, it's up to you, terserah, matilah dia saudara. Lalu akhirnya, ternyata dia bangun dari mimpinya memang masuk surga. Lagi tenteng-tenteng berapa kilo? 6 kilogram. Dia masuk di halaman surga saudara. Waduh, indahnya. Tapi ada penjaga di situ. Mempersilakan, Pak Petrus silakan masuk. Tapi dia ada pikul-pikul loh saudara. Bahasa Jawa itu dia lagi nenteng-nenteng itu emas 6 kilogram. Dia masuk di ruangan. Waduh serba kuning tuh, emas, lantainya emas. Lalu dia mulai lihat, kok emasku dari dunia enggak sekuning. Tapi yang penting saya udah berhasil bawa di surga. Dia masuk saudara. Dia masuk dari pintu pertama, dari meja pertama. Dia bilang, Tuhan, tengok dong aku. Aku mau persembahkan emasku dari dunia, 6 kilogram. Lalu ada slide kebaca di situ meja pertama. Tidak ada tempat untuk emas dari dunia. Hah? Iya di meja pertama enggak ada, tapi meja kedua. Tuhan, saya mau persembahkan. Tengok dong Tuhan Yesus. Lalu dia bilang lagi, tidak ada tempat untuk emas dari dunia. Waduh, iya, pasti di sana ada tempat di luar. Dia lihat pintu keluar itu udah ada, terbuka. Lalu dia mau persembahkan. Dia mau lempar keluar itu berapa kilogram? 6 kilogram. Saat dia lepas lempar dari takhta itu teriak, hai Tuhan, jangan buang sampah sembarangan. Ternyata emas dari dunia sampah di mana? Sampah di mana? Sampah di surga. Tidak ada artinya. Tapi kalau kita korban untuk pekerjaan Tuhan, bayar perpuluhan untuk Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Akhirnya Bapak. Akhirnya Tuhan kami boleh simak kebenaran firman. Kami mengerti siapakah kami ini. Kami dirancang oleh Tuhan untuk melakukan makna dari rancangan Tuhan. Mendatangkan kebaikan atau berkat jasmani rohani. Mentaati firman dan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan di atas kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami tolak kutuk-kutuk yang menghalangi berkat Tuhan dalam
hidup kami. Kami cabut dalam nama Yesus buat kami berkemenangan hari ini. Karena kami melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.